Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Baik, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semua sehat ya. Baik, sekarang kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, tapi kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, ketua kelas memimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum kita masuk pembelajaran pada siang hari ini, Ibu absen dulu ya. Siapa teman-teman kalian yang tidak masuk pada siang ini? Nihil? Alhamdulillah, berarti kelas ini hari ini nihil ya. Baik, kita masuk pembelajaran pada siang hari ini yaitu fungsi hadis terhadap Al-Quran. Anak-anak ada yang tahu fungsi hadis terhadap Al-Quran? Baik, kalau belum ada yang tahu, kita pelajari itu sekarang. Dalam hukum Islam, hadis menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Sejak masa sahabat sampai hari ini, para ulama telah bersepakat dalam penetapan hukum didasarkan juga kepada sunnah Nabi, terutama yang berkaitan dengan petunjuk operasional. Hadis berfungsi sebagai penjelas bagi Al-Quran dan perinci pesan-pesan Al-Quran, karena kebanyakan kandungan Al-Quran yang bersifat ijma atau global ya anak-anak. Nah, tema pembahasan kita pada siang hari ini adalah yang pertama, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang kedua, kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Nah, Ibu mau nih bikin kelompok dan kalian berdiskusi terus mempresentasikan hasil diskusi kalian ya anak-anak. Nah, Ibu mau yang Putri membahas tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran dan yang Putra membahas tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Ibu beri waktu 20 menit, setelah itu kalian harus mempresentasikan hasil diskusi kalian ya anak-anak. Baik, sudah 20 menit ya anak-anak, silahkan mempresentasikan dari kelompok 1 terlebih dahulu. Wah, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk teman-teman kalian. Ya, materinya cukup jelas. Terima kasih kelompok 1. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 sudah menjelaskan cukup baik dan cukup jelas. Beri aplaus untuk kelompok 2. Terima kasih kelompok 2. Nah, di sini Ibu simpulkan ya dari materi kita hari ini yang sudah dipresentasikan tadi sudah cukup jelas dari kelompok 1 dan 2, tapi Ibu mau menyimpulkan dan menambahi mungkin yang anak-anak kurang jelas atau kurang paham bisa ditanyakan nanti. Yang pertama adalah fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran tentu saja sangat dipengaruhi dan kevalidan hadis tersebut. Hadis berfungsi bagi manusia untuk memperjelas pesan-pesan Al-Quran secara lebih lengkap dan juga dalam mencapai tujuan penciptaan manusia dan menjabarkan hukum-hukum dan ajaran agama Islam. Menafsirkan dan memfungsikan hadis tidak bisa sembarangan dan harus dilakukan oleh orang yang benar-benar ahli dan memiliki ilmu pengetahuan terkait tentangnya. Untuk itu, berikut adalah penjelasan mengenai fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama tadi ada apa anak-anak? Ya, yang pertama adalah bayan at-tahrir. Bayan at-tahrir adalah menetapkan juga memperkuat dari apa yang sudah diterangkan dalam Al-Quran. Di sini hadis berfungsi untuk membuat kandungan Al-Quran semakin kokoh dengan adanya penjelasan hadis tersebut. Nah, ini Ibu beri contoh biar anak-anak lebih paham. Contoh dari bayan at-tahrir. Bayan at-tahrir dalam sabda Rasulullah SAW, la tuqbalu sholatu ahadikum ida ahdasa hatta yatawaddo'a, yang artinya tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah.
Hadis ini mentahrir atau menetapkan dan menguatkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan mata kaki. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Yang kedua tadi ada apa, anak? Ya, bayan at-tafsir. Yang kedua adalah bayan at-tafsir. Fungsi hadis sebagai bayan at-tafsir berarti memberikan tafsiran atau perincian terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum atau mujmal, serta memberikan batasan-batasan atau persyaratan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak atau tahrid. Nah, contoh dari bayan at-tafsir adalah penjelasan Nabi Muhammad SAW mengenai hukum pencurian. Atabisyariki faqata'a yadahu min mifsalil kaffi. Artinya, Rasulullah SAW didatangi seseorang yang membawa pencuri, maka beliau memotong tangan pencuri tersebut dari pergelangan tangan. Hadis ini menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 36. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Quran surat Al-Maidah ayat 38. Al-Quran memerintahkan hukum bagi seorang pencuri dengan memotong tangannya. Memotong tangannya. Ayat ini bersifat umum. Kemudian Nabi SAW memberikan batasan bahwa yang dipotong adalah pergelangan tangan saja ya. Yang ketiga tadi apa anak-anak? Ya, bayan at-tasyri. Bayan at-tasyri ini hadis sebagai bayan at-tasyri ialah sebagai pemberi kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Biasanya Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokoknya saja. Contohnya dari bayan at-tasyri yaitu hadis mengenai zakat fitrah. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faradu zakatal fitri min Ramadana 'alan nasi sa'am min tamarin aw sa'am min sya'irin 'ala kulli hurrin aw abdin dzakarin aw unsa minal muslimin. Artinya, Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan 1 syak kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan. Hadis riwayat Muslim. Bayan at-tasyri memiliki maksud untuk mewujudkan hukum atau aturan yang tidak didapat dalam Al-Quran secara eksplisit. Hal ini berfungsi untuk menunjukkan suatu kepastian hukum dengan berbagai persoalan yang ada di kehidupan namun tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Yang keempat ada bayan an-nasyak. Secara etimologi, an-nasyak memiliki banyak arti, diantaranya adalah at-tahyir atau mengubah, al-idbal atau membatalkan, atau at-tahwil yang artinya memindahkan, atau ijalah yang artinya menghilangkan. Para ulama mendefinisikan bayan an-nasyak sebagai ketentuan yang datang kemudian dapat menghapuskan ketentuan yang terdahulu, sebab ketentuan yang baru dianggap lebih cocok dalam lingkungannya yang lebih luas. Contoh dari bayan an-nasyak, la wasiyata liwarisin, artinya
Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis ini menasakh surat Al-Baqarah ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakum mautu in taraka khairal wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Artinya, diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabat secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 180. Nah, dari yang ibu jelaskan, adakah anak-anak yang kurang paham atau yang mau ditanyakan? Sudah paham ya rupanya. Baik, ibu lanjutkan. Untuk fungsi hadis sebagai bayan an-nasak ini terjadi perdebatan di kalangan ulama. Para ulama bin Ibnu Hazm dan Mutaqaddim membolehkan menasak Al-Quran dengan segala hadis walaupun hadis ahad. Kelompok Hanafiyah berpendapat boleh menasak dengan hadis masyhur tanpa harus mutawatir. Sedangkan para Mu'tazilah membolehkan menasak dengan syarat hadis harus mutawatir. Selain itu ada juga yang berdebat bayan an-nasak bukanlah fungsi hadis. Baik, materi tema yang kita kedua yaitu kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber pokok dari hadis sebagai sumber kedua mengisyaratkan pelaksanaan dan kenyataan dari keyakinan terhadap Al-Quran dan Rasul-Nya yang terkandung dalam 2 kalimat syahadat. Karena itu, menggunakan hadis sebagai sumber ajaran merupakan suatu keharusan bagi umat Islam. Setiap muslim tidak bisa harus menggunakan Al-Quran, tetapi ia juga harus percaya kepada hadis sebagai sumber kedua ajaran Islam. Hadis mempunyai kedudukan sebagai sumber hukum Islam kedua. Hadis tidak boleh diabaikan peranannya dalam ajaran Islam karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidho. Yang artinya, barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 80. Jadi sudah jelas ya kedudukan hadis terhadap Al-Quran itu sebagaimana? Baik, sekarang ibu mau tanya, bayan at-tahrir tadi apa anak-anak? Ya, bayan at-tahrir adalah menetapkan juga memperkuat dari apa yang sudah diterangkan dalam Al-Quran. Di sini hadis berfungsi untuk memperkuat kandungan Al-Quran semakin kokoh. Yang kedua, bayan at-tafsir tadi. Ya, tafsiran atau perincian terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum atau mujmal, serta memberikan batasan-batasan atau persyaratan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak atau tahyid. Yang ketiga, hadis sebagai bayan at-tasyri' tadi. Ya, sebagai pemberi kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Baik, murid-murid ibu sudah paham semua ya. Kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini membaca hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa mengerjakan soal. Ibu bagi soal pada halaman 52 ya, yang ya ABC sama yang uraiannya anak-anak dikumpulkan di meja ibu besok ya. Baik, kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.